Om Wakratunda Mahakaya Surya Koti Sama Prabaha Nirvignam Kurume Dewo Sawakarye Susarwadaha. Om Sri Ganesha Namaha. Semeton sarang sami jero gede tiang atau kali sesepuh tiang semeton banjar manggala parisade manggala pura yang tiang subak ini adik-adik yang lihat tadi kamakeh yang cantik dan ganteng, I love you. I love you too. Oke. Niki sebenarnya bukan Dharma Wacana, tapi lebih pasnya berbagi karena tiang tadi berselancar di internet. Ya, tiang awali secara historis palingnya Padma Sana sebagai simbol alam semesta dapat dilihat dalam lontar Dwi Jendra Tathur. Palingnya ini dikembangkan oleh Dangyang Dwi Jendra atau Dangyang Nirarta ketika datang ke Bali pada pemerintahan dalam Watu Renggong Ring Gelgel abad ke-15 sekitar tahun 1460 sampai 1550. Misi kedatangan beliau sangat mulia dan suci, yakni ingin menyempurnakan tatanan beragama Hindu Ring Bali dan menyempurnakan konsepsi Trimurti menuju ke arah konsepsi Tripurusa yang diajarkan oleh Empu Kuturan. Secara garis besar bentuk dan jenis Padma Sana dapat dibedakan berdasarkan lokasi dan rong atau ruang. Menurut lontar, berdasarkan jenis dan lokasinya ditentukan menurut pangider-ider, sehingga terdapat 9 jenis Padma Sana. Itu sesuai dengan arah mata angin, di mana antara lain Padma Kencana, Padma Sana, Padma Sanasari, Padma Sanalingga, Padma Asta Sedana, Padma Noja, Padma Kara, Padma Saji, dan Padma Kurung. Sedangkan berdasarkan atau atas rong atau ruang terdapat 5 jenis Padma Sana, yakni Padma Sana Anglayang, Padma Sana Agung, Padma Sana, Padma Sari, dan Padma Capa. Idolane sarang sami tiang wau mencoba mengamati waktunya, jadi waktunya cukup sekitar 18 menit, tapi tiang ngambil tidak 18 menit, sehingga tiang langsung saja ke bangunannya, ke Padma Sana yang ada di depan kita. Jadi kalau mulai dari atas, yang coba mencerawurkan yang lebih yang sering tiang pakai dan sangat akrab dengan tiang ketika ngedunan ide atau ngelinggihan ide. Om Siwa Ditya Chandra Dewi Sunyo Siwa Pujitam Ada Nareswari Linggam Arcana Ya Nama Suaka. Nggih, Tuna Sampura Ratu. Kalau kita amati dari atas,
Acintya yang paling atas. Dalam Pelinggih Padmasana terdapat relief suci pada umumnya yang sering disebut dengan Acintya. Relief ini sengaja dibuat sebagai simbol esensi kesucian dari Tuhan Yang Maha Esa yang nirguna. Kenapa yang tadi menselawakan yang tarik ke Saguna? Jadi pada tidak terpikirkan, tapi untuk memudahkan tiang yang coba menarik dibawa ke Saguna. Dalam Brahma Vidya atau teologi Hindu dijelaskan bahwa Tuhan yang berada dalam tatanan nirguna adalah Tuhan yang tanpa atribut, Tuhan yang transenden, Tuhan yang tidak dapat dipikirkan atau acintya, tidak berupa apapun atau nirupa, dan iti bukan ini, bukan itu pula. Kemudian di belakang kalau kita lihat ada angsa yang coba dengan pakai bahasa Inggris. Ratu Batara tajamkan katitnya Majang Paduka Batara mangga presiden memilah Damu Paduka Batara sane iwang wiadin sane patut. Nah, makin terjemahannya niki adik-adik wau bahasa yang mungkin beraja tidak mengerti atau galuh. Pada belakang bangunan Pelinggih Padmasana terdapat ornamen burung angsa. Burung angsa adalah lambang dari jiwa atau soul atau roh, yakni sukma sarira yang membungkus Atman. Berdasarkan pada kitab-kitab Upanishad, burung angsa yang mengepakkan sayapnya menggambarkan Atman yang ingin menyatu dengan Brahman. Burung angsa dapat hidup di 3 alam, di air, di darat ataupun di udara, sebagai lambang kuasa dari Ida Sang Hyang Widiwasa. Dan mana yang buruk, mana yang benar, dan mana yang salah. Kemudian berikutnya di belakang weten burung Garuda. Kalau dilihat di relik dari Padmasana weten burung Garuda. Nah, ini juga akrab dengan bahasa tiang ketika matur. Tuntun Damu Paduka Batara mangga presiden ngemarjan Sudarmo memargi ring margi sane patut. Niki termasuk lepas dari keduniawian atau mengurangi paling tidak menawian Damu Sungkan Ledang Paduka Batara mapai Damu mangga ikut lepas dari penderitaan. Niki sering tiang lakukan ketika tiang nyontek. Kemudian niki terjemahannya, di belakang Pelinggih Padmasana terdapat hiasan burung Garuda terbang yang dilambangkan sebagai perjuangan untuk mendapatkan dan mencari air kehidupan amarta. Garuda adalah lambang manusia berjuang di alam ini untuk mencari amarta atau kebebasan yang abadi. Dalam Dua Jeda Tattwa disebutkan bahwa Garuda dalam Pelinggih Padmasana adalah simbol manusia yang menginginkan kebebasan sebagai kelepasan dari keterikatan budaya yang telah menyebabkan penderitaan. Oleh karena itu, maka ornamen burung Garuda dengan sayap terkepak adalah simbolisasi dari kelepasan. Simbol tersebut juga dapat mengingatkan manusia bahwa kelepasan atau kebebasan hendaknya menjadi tujuan hidup tertinggi dalam hidup ini atau mencapai maksa. Niki ketan sondengan lagi. Agung suksemaning manah Damu Paduka Batara Ratu Batara sampun mapaija panugrahan marupa amarta sandang papan pangan miwah kesehatan. Bedawang nala yang dibelit oleh 2 ekor naga, yakni naga Ananta Boga dan naga Basuki,
terletak pada dasar bangunan Pelinggih Padmasana. Bedawang Nala atau kura-kura raksasa merupakan penggambaran dari keagungan Dewa Wisnu sebagai awatara yang memiliki misi khusus untuk menyelamatkan bumi dari Saudara yang kehancuran. terkasih, demikianlah pesan Dharma untuk kali ini tentang anatomi Padmasana. Naik delman, pergi ke pasar, jangan lupa membeli alpukat. Demikian pesan Dharma untuk kali ini. Semoga ada manfaatnya. Om Shanti Shanti Shanti.